Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah di kelas 9. Apa kabar anak-anakku di kelas 9? Pasti sudah ada perubahan. Yang dulu kecil sekarang menjadi besar dan meninggi. Yang dulu besar sekarang mungkin bisa agak melebar karena stay di rumah terus. Tapi yang paling terpenting bagi saya, tetap jaga kesemangat kita belajar karena kalian sudah di kelas 9. Dan mungkin tahun ini juga kalian akan menyelesaikan pelajaran kalian jenjang di tingkat lanjutan pertama, tentunya di MTS Nurul Falah. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kesan kalian terhadap Nurul Falah tetap kesan yang terbaik, dan mudah-mudahan seluruh dewan guru di MTS Nurul Falah mendoakan kalian menjadi orang-orang yang terbaik di zamannya, di masanya, dan itu tidak lepas dari kita semua mendoakan. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9, kita lanjutkan pembahasan kita seni budaya. Ya, mohon maaf agak gelap saat ini. Ya, kebetulan lampu mati, cuaca sedang gelap. Tetapi harapan saya, kalian hatinya tetap terang, menerima berbagai informasi dan pengetahuan yang nanti dikembangkan oleh kalian sebagai sebuah sarana pembelajaran. Apa yang saya sampaikan ya hanya 15 menit ya, tidak jauh dari itu karena situasi yang terbatas. Pembahasan kita sekarang dalam meragakan tari kreasi. Kita sudah bahas kemarin tari kreasi itu tari yang terus dikembangkan oleh sang pencipta penari. Apa namanya? Koreografer ya. Bisa dari tari tradisional atau kreasi-kreasi baru. Nah, pertunjukan tari kreasi secara penyajiannya ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian tari kreasi. Seperti umum yang sering saya sampaikan, bisa dalam penyajiannya dalam bentuk tari tunggal atau juga dalam bentuk tari berpasangan. Dan yang ketiga bisa disajikan dalam bentuk tari kelompok, atau bisa juga dalam bentuk drama tari, atau bisa juga tari bertema. Nah, tari tunggal itu ya dibawakan oleh seorang saja. Contoh misalnya tari kreasi tunggal, ada tari topeng, ronggeng. Dari mana? Betawi, Jakarta sekarang. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang, ya, dua orang yang baik laki-laki maupun perempuan, pokoknya berpasangan, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki. Nah, kalau tari berpasangan ini, prinsip pada tari berpasangan yang harus ditampilkan, pertama adanya gerakan saling mengisi, ya. Satu ke belakang, satu ke depan, satu kamping kanan, satu kamping kiri, kadang membuka, kadang menutup. Itu saling mengisi. Dan kedua, adanya gerakan saling interaksi, ya. Misalnya saling melempar dan mengambil, atau saling bergandengan tangan, atau bisa juga saling berpelukan, atau saling irama gerakan yang indah pada tari baret kalau dia berpasangan. Jadi prinsipnya saling mengisi, kedua saling berinteraksi. Yang ketiga, cirinya merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari penyajiannya. Jadi cara perpasangan begitu, sehingga kelihatan menarik ya, harus kekompakan ditanamkan. Nah, tari kelompok adalah tari yang dilakukan secara kelompok, baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki kelompok. Pokoknya jumlahnya banyak ya, golongan besan ya. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung sandiwara ya. Contohnya tari berkelompok mana? Cente Manis dari Betawi, atau Burung Enggang. Dari mana Burung Enggang? Dari Kalimantan. Atau tari Tifa. Dari mana tari Tifa? Sesuai dengan alat musiknya, dari Papua. Kemudian tari Yosim Pancer. Dari mana? Dari Papua juga. Atau tari Belibis dari Bali. Itu dimainkan atau digerakkan tarinya secara berkelompok. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang mempunyai, berat sekali saya bicaranya, yang mempunyai desain gerakan
yang dramatik ya. Ada dua desain yang dramatik, yaitu kerucut tunggal dan kerucut ganda. Nah, tari bersama dijumpai pada hampir semua penyajian tari, baik tari tunggal, tari berpasangan atau tari berkelompok. Ini disebabkan karena tema tari itu sendiri. Nah, penyajian tari kreasi, anak-anakku sekalian yang berbahagia, biasanya sekali lagi dalam bentuk tunggal, dalam bentuk berpasangan, atau berkelompok, atau drama tari. Nah, ini harus kita bisa dalam sebuah pembelajaran menggerakkan gerakan tari baik tunggal dan pasangan, umumnya yang berminat. Tapi kalaupun ini ya dicobalah dicari link-link YouTube contoh-contoh tarian yang tadi saya sampaikan, jika kita paham, oh ini yang disebut dengan tari ronggeng dari Betawi, oh ini yang disebut tari burung enggang dari Kalimantan, oh ini bentuk cari cente manis dari Betawi, ya, sehingga kita punya wawasan dari jenis-jenis tarian-tarian daerah yang ada di Nusantara. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia, pemuda Indonesia, sebagai orang yang mencintai katanya NKRI harga mati terhadap budaya kita sendiri, kita tidak paham. Nah, kemudian anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah mempraktekkan karya tari kreasi sesuai dengan iringan. Ini ada tutorialnya caranya. Ya, silakan dibaca saja. Gerak berjalan ya. Terus ada 3 poin. Kemudian ada gerak diagonal 1 2 3 4. Coba kamu pelajari, kamu gerakkan di rumah sedikit demi sedikit sesuai tutorial petunjuk di buku. Kemudian gerak lurus bagaimana? Ada gerakan-gerakannya 1 2 3 4 diikuti. Kemudian gerakan melingkar, gerakan ke atas dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan kalian peragakan di rumah. Sebab pada situasi seperti ini kita tidak bisa mungkin memperagakan itu ya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekedar pengantar itu saja ya pada pertemuan ini. Tapi saya lebih mengarahkan kepada kalian untuk mengerjakan uji kompetensi di halaman selanjutnya. Bagian 1 dikerjakan, kemudian bagian 2 juga dikerjakan. Ya, kemudian ditambah tentunya dengan bagian 3 dikerjakan. Ya, lumayan cukup banyak, tapi harapan saya inilah belajar ya. Ada beberapa soal dikerjakan di kertas lembar. Kalau tidak mau capek, fotokopi saja. Kemudian yang tidak muat diisi jawabannya. Seperti biasa nanti kirim ke sekolah di awal bulan sambil melaksanakan kewajiban kamu membayar SPP sebagai kewajiban bulanan. Nah, tentunya harapan saya kepada kamu semua di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa senantiasa kita berdoa lewat ibadah sholat yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kalian di masa yang akan datang, di masa depan kalian adalah orang-orang yang sukses, dan tentunya itu doa kita Dewan Guru di MTS Nurul Falah. Sampai bertemu kembali dan berjumpa kembali pada gelombang yang sama, dan tentunya semangat terus ada pada diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.